Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Kita bersyukur pagi ini kita bangun dengan selamat dan mengawali seluruh aktivitas hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, mari berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu adalah pelita dan suluh pada jalan kami. Marilah Engkau berfirman, supaya kami kuat dan mampu menjalani hidup hari ini, dan kami selalu siap untuk menjalani hidup apapun keadaannya. Kami rindu dijamah firman-Mu, berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan dosa, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita renungkan pagi ini dari Yakobus pasal 1, ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Dengan satu tema, siap untuk diuji. Pada sebuah sekolah menengah pertama, dari sekian banyak guru, ada satu guru yang tidak pernah menyampaikan kalau dia akan menguji anak-anaknya. Yang dia katakan, selalu siap belajar. Maka suatu waktu, dia mengumumkan untuk ujian. Siswa memprotes, tetapi guru ini tetap melaksanakannya. Hasilnya hampir semua tidak baik. Lalu dia mengatakan, inilah akibatnya karena tidak siap dengan cara belajar ketika akan diuji. Saudara-saudara, guru ini mengajar sebuah prinsip bahwa untuk menggapai sesuatu yang baik harus selalu siap sedia, dan sebagai seorang siswa, tanggung jawabnya ialah belajar kapan saja, di mana saja, akan ulangan hasilnya baik. Firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini menjelaskan 3 hal. Yang pertama ialah bahwa pencobaan itu bukanlah kutuk, bukanlah hukuman, tetapi perlunya kita menerima dengan kebahagiaan. Ayatnya yang kedua menjelaskan itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pencobaan itu butuh ketekunan. Ayatnya yang ketiga. Dan yang berikut ialah hal yang ketiga, bahwa dengan ketekunan kita akan menjadi pribadi yang matang. Matang dalam berpikir, mengelola emosi, kematangan berpikir, kematangan bertindak. Bahkan kita akan utuh dan menemukan kesempurnaan di dalam Kristus. Bahkan kita akan kuat. Itu ayatnya yang keempat. Saudara-saudara, inilah prinsip iman seperti seorang guru tadi yang menegaskan siap diuji untuk memenangkan sebuah pertarungan. Maka mari kita selalu merasa perlu untuk menerima ujian, supaya dengan demikian kita semakin berpikir positif, kita semakin matang,
kita semakin sempurna dan utuh di dalam Tuhan, bahkan kita memiliki kekuatan. Saudara-saudara, begitu kompleksnya realitas hidup yang kita alami. Tidak hanya isu pandemi COVID-19 yang mengglobal, tetapi di negeri ini begitu banyak persoalan yang dialami. Sebut saja yang terjadi baru-baru ini, banjir bandang di Lubu Utara Masamba. Belum lagi persoalan pribadi masing-masing, rumah tangga, di tempat pekerjaan, dalam usaha dan berbagai hal. Dan realitas ini sekali lagi menuntut kita mari miliki prinsip hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita menerima menghadapinya dengan penuh sukacita. Kita tekun bersama dengan Kristus. Kita menemukan kematangan, keutuhan, kesempurnaan, kekuatan yang tidak akan kita capai dengan sendirinya, tetapi dalam kebersamaan kita menata hidup ini di dalam iman kepada Yesus Kristus. Mari jalani hidup ini. Mari menjawab hidup ini dalam kepastian bersama dengan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Jadikan kami menjadi pribadi yang siap diuji karena kematangan kami, kesempurnaan kami, keutuhan kami, kekuatan kami yang berasal dari Tuhan yang kami jalani dalam iman kepada-Mu. Berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu di sini dalam beraktivitas hari ini. Penyertaan-Mu, penggembalaanmu biarlah selalu nyata. Memberi hikmat kepada pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah dalam mengelola pemerintahan. Memberikan kemampuan kepada TNI Polri untuk menjalankan tugas keamanan. Memberkati pelayanan para dokter, para medis supaya para pasien disembuhkan. Saudara-saudara kami yang berada di Kabupaten Lubu Masamba, mari Tuhan Engkau senantiasa menguatkan dan senantiasa hadir di sana. Diberkati berbagai upaya-upaya baik pemerintah, gereja, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi yang ada. Terpuji Engkau Bapa, kami berdoa bersyukur menyerahkan hidup ini dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikian refresh kita pada pagi hari ini. Mari siap diuji. Mari penuh sukacita menghadapi hidup ini. Kita percaya, kita yakin Yesus bersama-sama dengan kita. Salam sehat, salam tangguh, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggal.